Kami dari kelompok Baroka yang menjadi penanggap week 11 dari mata kuliah Kom Teoris. Di sini anggotanya ada Jeremy Sugiyarto, Dimas Hanif, Salsabila Andriati, dan Erika Artamevia. Yang pertama ada Cat Speech Coach Mute Group Theory. Jadi teori ini dirumuskan oleh Howard Giles dan para koleganya. Teori akomodasi menjelaskan bagaimana dan kenapa kita menyelesaikan perilaku komunikasi kita terhadap tindakan orang lain. Penjelasannya, akomodasi adalah sebuah kemampuan untuk menyesuaikan, memodifikasi, atau mengatur perilaku seseorang ketika merespon komunikasi atau perilaku orang lain. Akomodasi lebih sering dilakukan secara tidak sadar. Manusia cenderung memiliki asumsi-asumsi kognitif internal sebagai pedoman yang kita gunakan ketika berbicara dengan orang lain. Akan tetapi, karena kita memiliki kultur yang berbeda dengan orang lain, bisa jadi asumsi kebudayaan yang kita bawa juga tidak sepenuhnya dapat mengakomodasi harapan dari lawan bicara kita. Tujuan inti dari teori akomodasi komunikasi adalah untuk menjelaskan cara-cara di mana orang-orang yang berinteraksi dapat mempengaruhi satu sama lain selama interaksi. Teori akomodasi komunikasi berfokus pada mekanisme di mana proses-proses psikologi sosial mempengaruhi perilaku yang diamati dalam interaksi. Akomodasi menunjukkan pada cara-cara di mana individu-individu dalam interaksi memantau dan mungkin menyesuaikan perilaku mereka selama interaksi. Di sini ada asumsi dasar. Yang pertama, persamaan dan perbedaan dalam berbicara dan berperilaku terdapat di dalam sebuah percakapan. Yang kedua, cara kita mempersepsikan tuturan dan perilaku orang lain akan menentukan bagaimana kita mengevaluasi sebuah percakapan yang kita lakukan. Yang ketiga, bahasa dan perilaku pembicara memberikan informasi mengenai status sosial dan keanggotaan subjek tersebut terhadap kelompok tertentu. Yang terakhir, ada akomodasi. Akomodasi akan bervariasi dalam hal tingkat kesesuaian terhadap pelaku, pembicara, dan norma-norma sosial akan mengarahkan proses akomodasi. Untuk bentuk-bentuk adaptasi, yaitu yang pertama ada konvergensi, yaitu sebuah strategi di mana para pelaku yang terlibat dalam pembicaraan beradaptasi terhadap perilaku komunikatif satu sama lain. Proses ini merupakan proses yang selektif dan didasari pada persepsi terhadap perilaku pembicara yang lain. Yang kedua adalah divergensi, yaitu sebuah perilaku di mana para pelaku yang terlibat di dalam pembicaraan tidak menunjukkan adanya kesamaan di antara satu dengan yang lain. Akan tetapi, divergensi bukanlah kondisi untuk meniadakan respon terhadap lawan bicara. Akan tetapi lebih pada usaha untuk melakukan disosiasi terhadap komunikator yang menjadi lawan bicaranya. Contoh kasus, dalam sebuah wawancara, pewawancara dan narasumber yang memiliki perbedaan latar belakang budaya, ada kecenderungan seorang yang diwawancarai akan cenderung menghormati orang dari institusi tertentu yang sedang mewawancarainya. Dalam kondisi tersebut, orang yang sedang diwawancarai akan cenderung mengikuti alur pembicaraan dari pewawancara. Pada saat itulah orang yang sedang diwawancarai sedang melakukan akomodasi komunikasi. Dengan kata lain, teori ini erat kaitannya dengan masalah kebudayaan. Selanjutnya ada speech codes theory. Jadi Gary Philipson ini mendefinisikan bahwa speech codes sebagai serangkaian pemahaman khusus dalam sebuah budaya tentang apa yang dinilai sebagai 19 komunikasi. Pemahaman bentuk komunikasi dalam budaya. Bagaimana semua bentuk terbentuk bisa dipahami dalam budaya dan bagaimana mereka ditunjukkan. Teori speech code ini meneliti tentang kemampuan orang asing dalam menyesuaikan suasana melalui gaya bahasa ketika bersama atau di lingkungan orang asing. Lalu ada latar belakang. Jadi Philipson ini membaca suatu artikel yang ditulis oleh ahli antropologi dan ahli bahasa Del Hymes yang mengatakan bahwa etnografi merupakan praktek studi variasi komunikasi yang besar di seluruh bumi yang berkaitan dengan wilayah. Philipson memutuskan memulai studinya pada masyarakat Chicago di suatu tempat bernama Teamsterville.
Jadi ada 6 proposisi dari speech codes theory, yaitu membedakan speech codes, multiplisitas, substansi, interpretasi, situs, dan kekuatan speech codes dalam diskusi. Yang pertama ada membedakan speech codes. Bunyi dari proposisinya adalah dimanapun ada budaya yang khas, di sana ditemukan speech codes yang khas. Yang kedua, multiplisitas speech codes. Dalam komunitas ucapan tertentu, beberapa speech codes dikerahkan. Yang ketiga ada substansi, di mana kode bicara dipengaruhi oleh perbedaan psikologi, sosiologi, dan gaya bicara dalam sebuah kultur budaya atau retorik. Penjelasan dari psikologi, di dalam konteks psikologi, setiap tanda dari cara adalah keaslian dari individu-individu yang diungkapkan dengan cara berbeda. Psikologi sebagai sebuah substansi speech code menjadikan setiap tanda sebagai cara berbicara secara sistematis yang merupakan keaslian dari individu-individu yang berbeda cara pengungkapannya. Lalu yang sosiologi, dalam konteks sosiologi, cara berbicara mencakup jawaban tentang hubungan antara diri sendiri dan orang lain yang dianggap pantas dan sumber apa yang pantas dan efektif digunakan dalam hubungan tersebut. Untuk yang retorik sendiri, Philipson menggunakan istilah retorika dalam arti ganda penemuan kebenaran dan daya tarik persuasif. Retorika sebagai substansi speech code merupakan penemuan kebenaran dan daya tarik persuasif. Speech code mengungkapkan tentang struktur diri masyarakat dan tindakan strategis, tidak peduli budayanya. Yang keempat ada interpretasi speech code. Signifikansi berbicara tergantung pada speech code yang digunakan oleh pembicara dan pendengar untuk menciptakan dan menafsirkan komunikasi mereka. Jika kita ingin mengerti arti penting dari latihan berbicara yang mencolok dengan budaya, kita harus bisa menjadi pendengar tentang hal tersebut dan melihat orang yang merespon. Yang kelima ada situs. Jadi istilah, aturan, dan pendapat suatu speech code ada dalam pembicaraan pada diri sendiri. Hal ini menjadi sulit jika kita dihadapkan pada suatu masalah yang melibatkan orang lain. Ritual komunikasi mengikuti aturan yang khas, diantaranya initiation atau inisiasi, yang kedua acknowledgement, pengakuan, yang ketiga negotiation atau negosiasi, dan yang keempat reaffirmation atau pengakuan kembali. Yang terakhir, kekuatan speech codes dalam diskusi. Penggunaan yang cerdik mengenai suatu kode berbicara bersama adalah suatu kondisi yang cukup untuk meramalkan, menjelaskan, dan mengendalikan dari obrolan tentang kebijaksanaan, kejelasan, dan kesusilaan dalam melakukan komunikasi. Lalu ada kritik. Jadi teori ini tuh menguraikan secara singkat dan jelas mengenai inti dari speech codes. Banyak ahli etnografi yang mengkritik teori dari Philipson dalam meneruskan teori antar budaya yang dicetuskannya. Philipson dalam menguraikan speech code Nasirema mengalami kegagalan, yaitu gagal untuk membuka kedok pola, dan Philipson juga tidak angkat bicara dalam masyarakat tim Sterfile. Selanjutnya ada mute group teori. Di sini kita ada overview dulu. Teori yang didasarkan pada gagasan bahwa budaya dominan secara sistematis menindas atau budaya minoritas melalui penggunaan bahasa. Lanjut. Penemu dari teori ini adalah Kramarai. Mempertahankan bahasa secara harfiah adalah konstruksi buatan manusia. Yang pertama ada kata-kata wanita didiskon dalam masyarakat kita dan pemikiran wanita direndahkan. Selanjutnya, bahasa buatan pria membantu dalam mendefinisikan, merendahkan, dan mengecualikan wanita. Di mid group teori ini kita ada 9 bagian. Yang pertama ada masculine power to name experience, terus black holes in someone else universe, men as the gatekeepers of communication, enriching the lexicon, speaking woman's truth in men's talk, itu tentang the problem of translation dari terjemahan nanti. Terus ada the potential of the internet, networking with women, coining a term to label experience. Yang terakhir ada kritik. Yang pertama, masculine power to name experience. Itu ada 3 pokok. Yang pertama, pembicaraan wanita tunduk pada kontrol dan pengawasan pria. Lalu, wanita sering dibungkam dengan tidak memiliki kosakata yang diakui secara publik untuk mengekspresikan pengalaman mereka. Lalu, wanita bisu bahkan mungkin meragukan validitas pengalaman mereka dan legitimasi pengalaman mereka
dan legitimasi perasaan mereka. Black holes in someone else universe. Wanita sebagai kelompok bisu pertama kali diusulkan oleh antropolog sosial Edwin Ardener. Nah, kelompok bisu ini merupakan orang-orang yang termasuk dalam kelompok berdaya rendah saat berkomunikasi di depan umum. Itu ide mereka sering diabaikan, yang dimaksud. Men as the gatekeepers of communication. Bahkan jika kosakata untuk menggambarkan pengalaman feminim ada, wanita masih dibungkam jika secara ekspresi mereka diabaikan atau diejek. Gatekeepers di sini merupakan mungkin sebuah editor dan arbiter budaya lainnya yang menentukan buku, esai, puisi, naskah, drama, naskah film, dan lain mana yang akan muncul di media massa. Nah, sepertinya mungkin kalau pemeran wanita di dalam sebuah buku yang atau yang sudah dijelaskan tadi biasanya agak dapat sedikit diskriminasi contohnya pada teori ini. Lanjut. Lalu Kramarai mencatat wanita terkunci dari bisnis penerbitan selama 500 tahun. Edwin Ardener mencatat ketidakhadiran wanita dalam penelitian antropologi. Lalu Smith juga mengklaim ketidakhadiran wanita dari sejarah adalah hasil dari beasiswa maskulin sirkuit tertutup. Enriching the lexicon. Tujuan dari teori kelompok yang diredam oleh untuk mengubah sistem linguistik buatan manusia yang membuat wanita tetap pada tempatnya. Ada 3 strategi dalam hal ini, yakni akomodasi, pemisahan, dan asimilasi. Asimilasi itu merupakan bentuk berbaur dengan kelompok dominan. Pemisahan sendiri meminimalkan kontak dengan kelompok dominan. Akomodasi membujuk kelompok dominan untuk menggabungkan pengalaman kelompok budaya bersama. Next. Speaking Women's Truth in Men's Talk, the problem of translation. Dengan asumsi dominasi maskulin dari komunikasi publik menjadi kenyataan saat ini. Kramarai menyimpulkan bahwa untuk berpartisipasi dalam masyarakat, perempuan harus mengubah model mereka sendiri dalam hal sistem ekspresi laki-laki yang diterima seperti berbicara dalam bahasa kedua. Proses penerjemahan ini membutuhkan upaya terus dan biasanya membuat seorang wanita bertanya-tanya apakah dia mengatakannya tepat. Menurut Kramarai, perempuan harus berhati-hati dalam memilih kata-kata di forum publik. Kramarai dengan 3 teman wanitanya yang berasumsi. The potential of the internet. Gender sulit untuk diabaikan saat bertatap muka seperti yang diamati oleh teori pemrosesan informasi sosial. Isyarat nonverbal yang menunjukkan gender seringkali tidak ada saat berkomunikasi online. Metafora internet yang dominan seperti jalan raya informasi dan perbatasan baru melahirkan rasa maskulin. Itu giliran kedua dimulai ketika mereka pulang ke rumah untuk memasak, makan malam, merapikan rumah, dan anak-anak yang tahan kandang untuk tidur. Kramarai berpendapat bahwa profesor harus menjadi moderator diskusi yang secara aktif bekerja melawan pembungkaman dan pelecehan seksual. Networking with women. Laki-laki sering tidak menyadari makna bersama yang dikomunikasikan perempuan melalui saluran alternatif. Faktanya, Kramarai yakin bahwa laki-laki memilih lebih banyak kesulitan daripada perempuan dalam memahami apa yang dimaksud anggota dari jenis kelamin lain. Dia tidak menganggap kebingungan pria karena perbedaan biologis antara kedua jenis kelamin atau upaya wanita untuk membunyikan pengalaman mereka. Sebaliknya, dia menyarankan bahwa ketika pria tidak memiliki petunjuk tentang apa yang dia inginkan, dipikirkan atau dirasakan wanita, itu karena belum berusaha untuk mencari tahu. Isu krusial di sini adalah jika perempuan berhenti dibungkam, laki-laki tidak
laki-laki tidak lagi menjadi dominan dan bagi sebagian laki-laki mungkin tampak tidak adil karena itu mewakili hilangnya hak dari mereka. Lanjut. Sexual harassment, di sini ada coining a term to label experience. Meskipun cerita tentang perhatian seksual yang tidak diinginkan di tempat kerja sangat banyak, wanita tidak selalu memiliki istilah umum untuk melabeli apa yang telah menjadi fakta kehidupan feminin yang berkelanjutan. Pada tahun 92, jurnal riset komunikasi Terpan menerbitkan 30 cerita mahasiswa komunikasi dan profesional yang telah dipermalukan secara seksual, dipermalukan atau trauma oleh seseorang yang berada dalam posisi kekuasaan akademis. Seperti yang dicatat Gramarai, pelecehan seksual merajalela tetapi tidak acak. Kesaksian berikut adalah tipikal. Teori kelompok yang diredam dapat menjelaskan perasaan bingung dan kurangnya kekuatan wanita ini. Kritik do men mean to mute. Kramarai mengakui bahwa penindasan lebih kompleks daripada identifikasi dengan satu kelompok. Namun dia juga menyatakan bahwa menetapkan nama pada orang-orang yang kita sebut penindas mungkin diperlukan untuk melakukan diskusi yang jelas tentang perbedaan kekuatan yang menindas. Soal motif, laki-laki juga bermasalah. Kramarai berasumsi bahwa laki-laki mencoba mengendalikan perempuan. Tenen mengakui bahwa perbedaan dalam gaya komunikasi pria dan wanita terkadang menyebabkan ketidakseimbangan kekuatan. Tetapi tidak seperti Kramarai, dia bersedia berasumsi bahwa masalah tersebut terutama disebabkan oleh gaya berbeda pria dan wanita. Kramarai menganggap permintaan maaf Tenen atas penyalahgunaan kekuasaan laki-laki paling naif. Dia mencatat bahwa pria sering mengabaikan atau mengolok pernyataan wanita tentang masalah yang didengarkan dalam masyarakat yang didominasi pria, daripada menyalahkan perbedaan gaya. Kramarai menunjukkan banyak cara bahwa sistem politik, pendidikan, agama, hukum, dan media kita mendukung hierarki gender, ras, dan kelas. Sekian dari kelompok kami tentang 3 teori tadi. Mungkin bila ada salah kata atau kurangnya dalam presentasi kita, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih.